Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'dihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فلنستمع الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'du, jamaah sholat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan akhwat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita kumpul dalam satu majelis dengan satu niat. Kita akan menjemput satu hidayah, yaitu hidayatul bayan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan modal hidayatul bayan inilah Allah akan membimbing kita ke dalam jalan yang benar. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bermodalkan wahyu yuha yang diwahyukan kepada beliau. Imam Syed Qutb menyebutkan dalam Mu'allim Fitrih bahwa kenapa generasi sahabat itu demikian hebatnya. Beliau mencermati yang pertama, karena Rasulullah di dalam membina sahabat tidak ada referensi lain, tidak ada marojik, tidak ada referensi yang lain kecuali hanya dengan menggunakan Quran dan hadis. Jadi tidak pernah menggunakan kaul perkataan seseorang, perkataan tokoh dan lain sebagainya, cukup. Maka ketika kita mencermati akhirnya lahirlah sosok Abu Bakar As-Siddiq yang digambarkan oleh sejarawan itu, ketika semua orang mendustakan, tak percaya dengan cerita Isra, apalagi Mi'raj ya Rasulullah, Abu Bakar yang membela, andaikan Muhammad berbicara lebih dari itu, saya orang yang paling pertama kali percaya dengan seluruh perkataan. Dan itu menurut saya tutup dalam Mu'allim Fitrih, karena kuatnya pembinaan Rasulullah, semua diawali dengan memahamkan sahabat dengan Al-Quran. Termasuk pendidikan di antara para salaf juga begitu. Harusnya anak-anak kita sebelum belajar matematika, sebelum belajar bahasa Inggris, diusahakan akrab dulu dengan Al-Quran, syukur-syukur hafal Quran. Maka tradisi salafus saleh, para ulama salaf, mereka membiasakan anak-anaknya sudah ditafsirkan terlebih dahulu sebelum belajar yang lain, sebelum lampu sorok, sebelum kuliatul adab, sebelum hadis dan lain sebagainya. Para ulama membiasakan hafal Quran terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini satu-satunya masdar yang menjadikan orang itu lurus benar seluruh perjalanan arah hidupnya nanti dengan Al-Quran. Maka kita berusaha menapaki ayat demi ayat dalam rangka
mencari ya, makna di balik setiap perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah, kita masih dalam kajian surat Saba. Surat Saba pada inti kajiannya adalah kemarin pada ayat yang ke-15 sampai ke-17. Ya, sudah panjang lebar kalau pertemuan kita bahas. Ya. Kemudian ayat-ayat berikutnya setelah Allah membinasakan kaum Saba karena pembangkangannya mereka kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyebutkan peruntut sebab-sebabnya. Sekali lagi, surat Makkiyah sering diulang-ulang misalnya oleh Al-Quran, maka secara efisiensi waktu kita juga tidak akan selalu berurutan ayat demi ayat, karena bisa jadi itu terulang dalam ayat yang sudah pernah kita kaji. Kita masuk dalam surah Saba ayat ke-34. Disimak ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus fi qaryatin, di setiap penduduk kampung, negeri, bangsa dan sebagainya, min nadhirin, dengan seorang utusan, illa kecuali qala mutrafuha, para pembesar kampung, tokoh-tokoh tadi akan mengatakan, inna, sesungguhnya kami bima ursiltum, dengan seluruh yang kamu bawa, kamu dakwahkan, bihi kafirun, kami ingkari, kami kufuri semuanya. Wa qalu nahnu aktsar amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzibin. Wa qalu, dan tokoh-tokoh pembesar tadi mengatakan, nahnu aktsar amwalan wa auladan, harta kami lebih banyak, anak-anak kami lebih banyak daripada pengikut para nabi. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami pasti besok tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sudah menjadi sebuah sunnatullah, ketetapan Allah bahwa dakwah para nabi al-anbiya itu diikuti oleh badirai ar-rajulina, orang-orang yang dalam strata masyarakat itu miskin, tidak punya pangkat, tidak punya kedudukan, tidak punya masalah, semuanya. Kita melihat rasul yang pertama, yang dakwahnya paling panjang, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Maka di dalam surat Hud, Nuh dibuatkan surat sendiri, bagaimana kesungguhan berdakwahnya itu. Beliau sampai jujur kepada Allah, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Ya Allah, saya sudah mendakwahi mereka itu siang dan malam. Jadi sampai seakan-akan tidak kerja, tapi bekerja itu taklim. Torah yang kopi. Siang malam. Ternyata yang didapatkan walam yazidu minhu illa firara, dan saya dapati orang-orang semakin hari firara, justru semakin menjauh dari saya. Dan itu masa sabar sekali sampai ketika wa
Ya Allah, jangan sisakan satu pun orang-orang kafir hidup di muka bumi ini. Beliau merasa bersalah sekali ketika saya katakan putus asa sehingga meminta Allah untuk mengangkat kaumnya sekali. Jadi berdoa, jangan sisakan al-ardi minal kafirin daya seluruh rumah-rumah mereka hancurkan ya Allah. Bayangkan betul, banjir bandang dari atas, bawah, kiri, kanan, sehingga yang tidak naik kapal binasa seluruh bumi dan seisinya saat itu, kecuali yang bersama Nuh alaihissalam. Itu Nabi Nuh alaihissalam itu ketika berdakwah, jawaban orang-orang yang ketika dipandang kokoh oleh Nabi Nuh alaihissalam apa jawaban saja? Dalam surat Hud ayatnya ke-27. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذُلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. Orang-orang tokoh al-mala itu penguasa dan para pembesar kaumnya mengatakan kepada Nuh alaihissalam, mana roka, saya lihat kamu dan kami sama itu basyaran manusia biasa dan tidak ada kelebihan sama sekali dari sisi penuntutmu. Kami lihat penuntutmu itu badiur ra'yi araduna. Kalau diterjemahkan di dalam departemen agama ini, kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina-hina di antara kami yang lekas percaya. Jadi orang bodoh itu gampang ditipu. Gampang ditipu. Dijanjikan surga masuk, padahal itu belum pernah lihat surga. Dijanjikan neraka wajib, padahal itu juga belum pernah lihat neraka. Jadi dilogika terus oleh orang-orang. Dan kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun di atas kami. Bahkan kami menganggap engkau adalah orang yang berdusta. Jadi sejak Nabi Nuh alaihissalam itu sama. Makanya dalam surat As-Sabah mengatakan wama arsalna fi qaryatin min nadhirin, setiap orang yang diutus oleh Allah diperlakukan sama. Termasuk Rasulullah SAW ketika berdakwah yang diikuti adalah orang-orang al-du'afa, lemah-lemah. Dari sisi pengikut ada Bilal bin Abi Rabah, Sumayyah, terus Yasir, terus putranya Ammar bin Yasir, satu keluarga budak semua. Kemudian ada penggembala kambing Abdullah bin Mas'ud, kemudian Muhammad, orang